Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai percobaan praktikum kimia fisik lanjut dengan judul Sistem Ternak Cair-Cair. Perkenalkan, saya Jergitri Hekta. Saya dibantu dengan dua rekan saya, yaitu Febrina Patricia Omsunggu dan Regina Wan Azizah. Tujuan dari percobaan ini yang pertama, mahasiswa mampu menggambarkan diagram sistem Turner cair-cair antara air, kloroform, dan asam asetat. Kemudian percobaan yang kedua yaitu mahasiswa mampu menentukan garis dasi atau thin line. Nah, garis besar dari percobaan ini yang mana menurut Kian et al. 2022, garis dasi atau thin line ini merupakan garis penentu komposisi yang berada pada kesetimbangan komponen saat bercampur. Kemudian menurut Wahyuni et al. 2021, diagram Turner merupakan grafik berfase tunggal di mana jika suatu campuran yang mengandung dua komponen yang saling larut sempurna, maka akan membentuk daerah berfase tunggal. Kemudian menurut Sopian et al. 2018, sistem Turner adalah sistem tiga komponen yang membentuk sepasang zat cair yang bercampur sebagian. Prosedur percobaan pada praktikum kali ini di mana kita menggunakan alat statip, gelas ukur 5 mili, batang pengaduk, buret, sudip, kaca arloji, gelas kimia 50 mili, corong pisah, pipet tetes, dan air Lemayer. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama aquades dan yang kedua kloroform. Aquades dan kloroform ini berfungsi sebagai dua komponen dari tiga dalam sistem terner cair untuk mempelajari sifat pemisahan ataupun distribusi zat-zat ketiga sebagai pelarut yang tidak saling melarutkan. Kemudian bahan yang ketiga digunakan yaitu asam cuka atau asam asetat yang merupakan senyawa asam lemah yang dapat beraksi dengan air maupun kloroform. Asam asetat hanya sedikit atau sebagian kecil mengionisasi dalam air, namun memiliki daya larut yang cukup besar, sehingga mudah saling melarutkan. Sedangkan asam asetat pada kloroform akan mengalami reaksi kesetimbangan. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu NaOH yang berfungsi untuk mengetahui kadar asam cuka yang terdapat pada campuran. Alasan digunakan NaOH ini karena NaOH bersifat basa kuat yang terionisasi sepenuhnya dalam proses titrasi. Kemudian indikator PP yang berfungsi untuk menentukan titik ekuivalen pada saat dititrasi. Skema kerja pada percobaan ini yang pertama menggunakan air dan kloroform dibuat 4 komposisi dengan menggunakan 4 elemen. Elemen pertama berisi 4 gram air dan 1 gram kloroform. Elemen kedua berisi 3 gram air dan 2 gram kloroform. Sedangkan elemen ketiga berisi 2 gram air dan 3 gram kloroform. Dan elemen yang keempat berisi 1 gram air dan 4 gram kloroform. Komposisi ini berfungsi untuk melihat daya saling larut antara air dan kloroform. Nah, misalnya kita ini menggunakan sampel C, ditambahkan ke dalam campuran A dan B. Nanti diamati apakah perubahan seperti sampel C akan memperkecil atau memperbesar daya saling larut di antara sampel A dan sampel B. Kemudian dititrasi masing-masing komponen dengan asam cuka dan dicatat volume titran yang dibutuhkan. Kemudian untuk skema yang kedua menggunakan 2,5 gram air dan 2,5 gram kloroform. Kemudian dicampurkan. Ditambahkan 1 gram asam cuka lalu dikocok. Dipisahkan kedua larutan dengan corong pisah. Kemudian ditimbang L1 dan L2. Nah, L1 ini merupakan air dan L2 ini merupakan kloroform. Ditambahkan 2 tetes indikator PP pada masing larutan. Kemudian dititrasi dengan NaOH dan dicatat volume titran yang digunakan. Adapun hasil dari percobaan yang telah kita lakukan tadi didapatkan pada tabel 1, yaitu hasil data massa air,
asam asetat, dan kloroform, di mana pada masa air dan kloroform itu sudah diketahui dari komposisi sebelumnya yang telah dibuat, yaitu di mana pada Erlenmeyer 1 dengan komposisi 4 gram air dan 1 gram kloroform, pada Erlenmeyer kedua dengan komposisi 3 gram air dan 2 gram kloroform, pada komposisi ketiga ada 2 gram air dan 3 gram kloroform, dan pada komposisi keempat, pada Erlenmeyer keempat, ada 1 gram air dan 4 gram kloroform. Nah, kemudian masing-masing dari komponen atau komposisi ini pada Erlenmeyer tersebut akan dititrasi menggunakan dengan asam asetat dan didapatkan volumenya. Volume tersebut akan dihitung menggunakan perhitungan yang akan dilampirkan pada lampiran perhitungan, dan didapatkan bahwa pada komposisi 1 di Erlenmeyer 1 didapatkan bahwa terdapat 52,5 gram asam asetat, pada Erlenmeyer 2 atau komposisi kedua didapatkan bahwa kadarnya adalah 78,54 gram asam asetat, pada Erlenmeyer ketiga atau komposisi ketiga terdapat 84 gram asam asetat, dan pada Erlenmeyer keempat atau komposisi keempat didapatkan 119,595 gram asam asetat. Nah, pada percobaan ini diperoleh sistem Turner cair-cair, yaitu sistem pencampuran larutan yang terdiri dari 3 komponen senyawa yang berbeda tapi pada temperatur yang sama. Nah, 3 komponen senyawa yang berbeda tersebut adalah air, kloroform, dan asam asetat. Nah, temperatur yang sama yang digunakan pada percobaan ini adalah temperatur suhu ruang. Menurut Malaun dan Nugraha pada tahun 2021, larutan disebut campuran karena susunannya dapat berubah-ubah. Larutan merupakan bahan penting dalam teori campuran Wiener, campuran Turner, dan lainnya. Asam asetat merupakan senyawa asam lemah yang dapat berinteraksi dengan air dan kloroform. Adapun persamaan reaksi antara asam asetat dan kloroform sebagai berikut, di mana 3CH3COOH dalam fase aquos ditambahkan dengan CHCl3 dalam fase aquos menjadi 3CH3COOCl dalam fase aquos ditambah dengan CH4 dalam fase gas. Semakin banyak kloroform yang ditambahkan ke dalam campuran, maka semakin banyak pula asam asetat yang dibutuhkan untuk melarutkan kloroform. Hal ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yadlin et al. Pada tahun 2020, yang dimana menyatakan dengan penambahan zat ketiga maka akan meningkatkan atau menurunkan kelarutan dari campuran. Selanjutnya didapatkan juga hasil dari data mol air, asam asetat, dan kloroform, di mana dari tabel tersebut dapat dilihat pada mol air semakin berkurang kadarnya pada masing-masing komposisi, maka molnya juga semakin menurun. Sedangkan pada kloroform, karena komposisinya pada masing Erlenmeyer semakin meningkat atau semakin banyak, maka molnya juga semakin meningkat. Sedangkan pada asam asetat dapat dilihat bahwa mol pada asam asetat pada tiap-tiap komposisi semakin meningkat. Nah, hal ini dinyatakan bahwa semakin besar mol dari kloroform, maka semakin besar pula mol dari asam asetat yang digunakan. Hal ini itu dikarenakan asam asetat yang bereaksi dengan air akan membentuk senyawa hidronium atau terionisasi, dan juga asam asetat bereaksi dengan kloroform. Adapun reaksi asam asetat dengan air sebagai berikut, di mana CH3COOH dalam fase aquos ditambahkan dengan H2O dalam fase liquid menjadi CH3COO- dalam fase aquos ditambah dengan H3O+ dalam fase aquos. Selanjutnya itu adalah data hasil fraksi mol air, asam asetat, dan kloroform. Di sini dapat dilihat bahwa pada air, data fraksi molnya itu adalah di mana pada komposisi 1, fraksi molnya adalah 0,20119, pada komposisi kedua 0,11164 mol, pada komposisi ketiga 0,07223 mol, dan pada komposisi yang keempat 0,02735 mol. Hal ini berarti semakin berkurangnya massa ataupun kandungan si air pada masing-masing komposisi, maka fraksi mol pada air juga semakin menurun. Sedangkan pada kloroform semakin meningkat komposisi pada kloroform dalam setiap komposisi, maka akan semakin meningkat juga fraksi molnya.
Dan pada asam asetat juga didapatkan bahwa semakin meningkat asam asetat atau kadar asam asetat pada masing-masing komposisi, maka fraksi mol pada asam asetat juga semakin meningkat. Pada slide ini ditampilkan diagram Turner fasa 3 komponen, yaitu fasa pada air, kloroform, dan asam asetat. Nah, berdasarkan dari grafik tersebut dapat diketahui semakin besar fraksi dari asam asetat dan kloroform, maka semakin kecil reaksi dari airnya. Hal ini karena asam asetat dapat larut dalam kloroform atau berbagai perbandingannya. Air dan asam asetat dapat bercampur seluruhnya, begitu pula kloroform dan asam asetat. Tetapi air dan kloroform bercampur sebagian. Selanjutnya, ialah pembuatan garis dasi. Dapat dilihat hasil data pembuatan garis dasi pada tabel 4, di mana pada percobaan kali ini menggunakan 2,5 gram air yang ditambahkan dengan 2,5 gram kloroform dan kemudian akan ditambahkan dengan 1 gram asam asetat, dilakukan penggojlokan di dalam corong pisah. Adapun penambahan asam asetat, yaitu untuk mengetahui asam asetat yang berada pada air dan pada kloroform. Kemudian adapun penggunaan dari penggojlokan di dalam corong pisah, yaitu untuk memisahkan larutan air dan dan kloroform. Pada percobaan ini, fasa air dan kloroform akan dipisahkan. Setelah kedua larutan dipisahkan, larutan bawah yang merupakan kloroform dan larutan atas yang merupakan air. Karena larutan kloroform sendiri memiliki densitas yang lebih besar daripada air. Hal ini yang disebabkan karena berat jenis kloroform lebih tinggi daripada air. Kloroform sendiri itu merupakan larutan yang mudah menguap, tidak berwarna dan memiliki bau yang busuk. Serta kloroform sendiri memiliki berat 119,38 gram per mol dengan massa jenis 1,49 gram per mol, sedangkan air memiliki massa berat 18 gram per mol dan massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Oleh karena itu, kloroform akan berada di bawah dan air akan berada di atas. Kemudian diberikan label. Label 1 itu untuk air dan label 2 itu sebagai kloroform. Setelah penggunaan pemberian label dilakukan dengan titrasi dengan NaOH. Titrasi dengan NaOH sendiri menggunakan indikator phenolphthalein untuk mengatasi titik akhir dari titrasi, di mana indikator phenolphthalein ini akan memberikan perubahan yang jelas pada larutan asam dan basa kuat. Dapat kita lihat dari bentuk struktur dari indikator phenolphthalein, di mana pada asam indikator phenolphthalein akan menghasilkan tidak berwarna, sedangkan pada bagian basa akan berwarna merah muda. Nah, pada percobaan ini ditentukan garis dasi atau dibuat garis dasi atau tie line. Garis dasi sendiri merupakan garis yang menunjukkan keadaan di mana kesetimbangan komponen saat bercampur, atau titik di mana terjadi kesetimbangan antara tiga komponen yang apabila dihubungkan akan membentuk garis dasi. Pada komponen yang kita gunakan, yaitu ada air, kloroform, dan asam asetat. Pada gambar 2 dapat kita lihat di mana dapat diketahui bahwa garis dasi yang digunakan untuk menghubungkan titik dalam diagram Turner yang memperlihatkan bagaimana komposisi dari tiga komponen dapat berubah dalam suatu proses yang berlangsung. Berdasarkan dari perhitungan yang didapat oleh fraksi mol air akan lebih besar dari kloroform. Hal ini dikarenakan asam asetat akan lebih cenderung untuk dapat larut di dalam air dengan kloroform. Adapun fraksi mol yang dapat kita lihat pada L1 atau air didapatkan sampel 0,9999. Oleh karena itu, garis dasi yang akan didapat adalah linear. Kemudian pada gambar 3 dapat kita lihat grafik ini menunjukkan gabungan dari diagram Turner dan garis dasi, di mana diagram Turner atau diagram fasa akan berada di bagian atas dan garis dasi akan berada di bagian bawah. Hal ini dikarenakan pemakaian tiga komposisi komponen yang berbeda, di mana A sebagai air, B sebagai asam asetat, dan C sebagai kloroform. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan mengenai sistem Turner cair-cair, dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, diagram Turner dapat digambarkan dengan bentuk segitiga sama sisi, dengan tiap puncaknya mewakili suatu komponen seperti halnya air, kloroform, dan asam cuka. Kemudian yang kedua, untuk menentukan garis dasi atau T-line dapat ditentukan berdasarkan keseimbangan yang terbentuk antara dua komponen, yaitu air dan kloroform. Kemudian dicari juga perhitungan, yang dimana hasil perhitungan ini kita sudah jelaskan di dalam tabel, ada 4 tabel, dimana pada bagian pertama, perhitungan ini menggunakan dengan membuat diagram triangular 3 komponen, menggunakan massa air, asam asetat, dan kloroform, dengan menggunakan 4 Erlenmeyer yang berbeda. Kemudian selanjutnya B, yaitu penentuan mol dari air, asam asetat, dan kloroform, menggunakan 4 Erlenmeyer juga. Kemudian ada fraksi mol dari keempat Erlenmeyer, dan terakhir ada pembuatan garis dasi yang penentuan dari air dan kloroform, di mana di sini dapat kita lihat asam asetat itu, dari asam asetat kita dapat menghasilkan berapa L1 dan L2-nya, di mana L1 itu merupakan air dan L2 merupakan kloroform. Nah, itu tadi penjelasan mengenai percobaan sistem Turner cair-cair. Jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang tidak dipahami, boleh silakan tinggalkan komen di kolom chat. Terima kasih.